Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama saya di pembelajaran matematika. Pembelajaran kali ini akan membahas tentang persamaan kuadrat yang akan disampaikan oleh Bapak Tony Akhlis. Perlu diketahui bahwa beliau adalah salah satu guru matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus. Beliau sudah bekerja sebagai guru kurang lebih mulai tahun 1995 sampai sekarang, dan sekarang tetap mengajar. Oke, kita tidak begitu lama untuk mengikuti pembelajarannya. Mari kita simak. Namun sebelumnya silakan kalian perhatikan dan membaca doa terlebih dahulu. Silakan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Mari kita ikuti dan kita simak pembelajaran kali ini, yaitu tentang persamaan kuadrat dengan submateri menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Bagian yang pertama, yaitu tentang materi submateri menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Kita lanjutkan. Tujuan dari pembelajaran persamaan kuadrat adalah setelah mempelajari materi persamaan kuadrat, subtema menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, peserta didik diharapkan dapat menentukan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. A yang di sini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Jika a sama dengan 0, jika a itu akan sama dengan 0, maka diperoleh 0 kali x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau kita lanjutkan, maka diperoleh bx plus c sama dengan 0. Di sini bukan persamaan kuadrat karena variabel x pangkat 1. Jadi ini bukan persamaan kuadrat. Maka syaratnya adalah a tidak boleh sama dengan 0. Jenis persamaan kuadrat meliputi persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa ciri-cirinya adalah a sama dengan 1. Kemudian persamaan kuadrat murni, ciri-cirinya adalah nilai b sama dengan 0. Di sini a-nya 1, b-nya 0, c-nya min 6. Atau yang lain, misalkan 2x kuadrat min 18 sama dengan 0. Ini juga termasuk persamaan kuadrat murni. Kemudian yang C, persamaan kuadrat tak lengkap. Ciri-cirinya adalah C sama dengan 0. Dengan kata lain, tidak memiliki konstanta. Next, kita mulai menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Untuk persamaan kuadrat lengkap dengan nilai A sama dengan 1. Kita mengupas kembali ke pelajaran kelas 7 untuk mempercepat pemfaktoran. Jika ada ax kuadrat plus bx
plus C sama dengan 0, maka pemfaktoran yang kita lakukan adalah dengan 2 kurung. Ini bisa plus, bisa min, ini juga sama, bisa plus, bisa min. Kemudian jika AX kuadrat plus atau min BX sama dengan 0, maka pemfaktorannya nanti adalah kurungnya 1. Bisa plus, bisa min. Ini hitung, ini juga bisa gitu ya, sama dengan 0. Dan yang AX kuadrat min C sama dengan 0, di sini tidak ada B, maka kurungnya nanti 2. Tandanya berbeda. Yang satu plus, yang satu min. Depannya sama, belakangnya juga sama. Ini ciri-cirinya. Kita mulai selanjutnya. AX kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Dari sini lengkap ada A, ada B, ada C. Maka kurungnya 2. Depan kali depan hasilnya depan. Berarti X kali X. Belakang kali belakang hasilnya 6. Berarti 3 kali 2. Sekarang tandanya. Kalau dikalikan hasilnya positif. Ada 2, bisa plus dengan plus, bisa min dengan min. Karena di tengah di sini B-nya bernilai positif, maka yang kita pakai adalah yang positif. Sehingga diperoleh X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Atau X plus 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 2 atau min 3. Kita lanjutkan yang B. Kurungnya juga 2. Kemudian ada X, di sini X. Kalau dikalikan 6, berarti berapa kali berapa hasilnya 6? 6 dengan 1 misalkan ini ya. Kalau dikalikan plus, misalkan ini plus, ini plus. Ini betul atau salah kita amati. Depan kali depan sudah betul, belakang kali belakang sudah betul. Tapi kita cek di tengah di sini. Caranya ngetek tengah gimana? Ini tepi kali tepi, tengah kali tengah kita jumlahkan. Sudah sesuai belum? X kali 6 plus 6. X ini plus 1 kalau jumlahkan bukan min 5. Berarti ini adalah salah. Kita lanjutkan. Kalau salah kita cari alternatif yang lain. Ini X, ini X. Kalau dikalikan 6 berarti 2 dengan 3. Kalau dikalikan di sini plus, di tengah itu min, berarti ini min kali min. Kita cek depan kali depan sudah betul X kuadrat, belakang kali belakang sudah betul, plus 6, kemudian dikalikan min 3, dikalikan min 2. Kalau dijumlahkan adalah min 5. Sehingga jawaban yang benar adalah X min 2 kali X min 3. Sehingga X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Atau X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2 atau 3. Kita lanjutkan yang C. Kurungnya 2. Depan kali depan. Belakang kali belakang. Berarti 7 kali 2. Karena di sini min, berarti salah satu harus min. Kita lihat yang di tengah atau B bernilai positif, berarti yang besar bernilai positif, yang kecil negatif. Sehingga kita peroleh X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Atau X plus 7 sama dengan 0, X sama dengan min 7. Himpunan penyelesaiannya adalah 2 atau min 7. Kita lanjutkan. Menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ini untuk A lebih dari 1. Kita mulai dari yang ini.
A, B, C. Berarti kurungnya tetap 2. Ini 2X. Depan kali depan sama dengan 2X kuadrat. Belakang kali belakang hasilnya 5. Berarti 5 kali 1. Kalau dikalikan hasilnya plus berarti plus dikalikan plus. Kita peroleh, kita cek ya. Depan kali depan hasilnya 2X kuadrat. Belakang kali belakang hasilnya plus 5. Depan kali belakang, tengah kali tengah. Berarti 10 ditambah 1 hasilnya 11. Sudah betul. Sehingga lanjutannya 2X plus 1 sama dengan 0. 2X sama dengan min 1. X sama dengan min setengah. Atau X plus 5 kita samarkan dengan 0. Berarti X sama dengan min 5. Ada yang nulis ini X1, ini X yang kedua. Dibalik boleh. Sehingga HP-nya adalah min setengah atau min 5. Begitu juga untuk yang seperti yang B. Ya, caranya sama. Kita mulai yang C coba. Kalau C gimana? 2X kuadrat ini dipindah dulu. Berarti min 2X min 40 sama dengan 0. Ada cara yang mudah enggak? Di sini A2, B min 2, C min 40. Boleh kita sederhanakan. Kita bagi dengan 2. Sehingga diperoleh X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Kurungnya 2 karena lengkap ada A, ada B, ada C. Ini X kali X kuadrat berapa kali berapa? Hasilnya 25 kali 4. Kalau dikalikan min berarti salah satu harus min. Karena di tengah min berarti yang besar min, yang kecil plus. Sehingga diperoleh X min 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 5. Yang kedua X plus 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 4. Dari sini HP-nya adalah kita peroleh 0, maaf ya, 5 ya. HP-nya adalah 5, min 4. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya. Tadi sudah ya. Bagaimana kalau di sini hanya lebih dari 0. Kita lanjutkan. Untuk persamaan kuadrat tidak lengkap. Persamaan kuadrat tidak lengkap berarti tidak ada C. Ingat kalau tidak ada C berarti kurungnya 1. Di tengah ini X berarti X. X kuadrat, di sini ada X, faktor dari X kuadrat dan X adalah X. X kuadrat dibagi X sama dengan X. 5X dibagi X hasilnya 5. Sehingga di luar kurung disamakan dengan 0. Atau di dalam kurung X plus 5 sama dengan 0 sehingga X sama dengan min 5. Sehingga HP-nya adalah 0 atau min 5. Lanjut, sekarang yang ini kurungnya sama karena tidak ada C, kurungnya 1, tengah min berarti min. Faktor dari 3 dan 15 adalah 3. X kuadrat dan X diambil X, tinggal X di sini 5, sehingga 3X di luar kurung disamarkan dengan 0 sehingga X sama dengan 0/3 hasilnya 0. Atau X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. HP-nya adalah 0 atau 5. Bisa dibalik 5 atau 0. Sekarang kalau yang C silakan kalian coba sendiri. Kita lanjutkan contoh nomor 5. Sekarang persamaan kuadrat murni. Ingat tidak ada B. Kalau tidak ada B berarti kurungnya 2.
Saya ulangi, tidak ada B berarti kurungnya 2. Angkanya sama persis. Depan X, belakang juga X. Sekarang belakang kalau dikalikan 9, angkanya harus sama persis, yaitu 3 dengan 3. Kalau dikalikan min berarti 1 plus 1 min. Sehingga diperoleh X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Atau X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Sehingga HP-nya adalah min 3,3. Kita mulai lagi. Kurungnya 2. Bisa enggak ini? Nah, kalau kita kesulitan, ini kalau ada 3 gimana? Nah, kalau kita kesulitan, oh 3x 12, oh ini misalkan sulit ya. Kita cari yang lain, 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan dibagi dengan 3, sehingga x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, ini baru bisa. Berarti x, ini 2, ini 2. Ini min, ini plus. Sehingga x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Kita lanjutkan soal nomor 5. Persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni di sini berarti tidak memiliki B, atau dengan kata lain B sama dengan 0. B-nya sama dengan 0 kan? Nah, kalau B-nya sama dengan 0, ini ya, min C sama dengan 0, berarti nanti kurungnya 2. Tandanya berbeda. Yang depan sama dengan depan, yang belakang sama dengan belakang. Sekarang kita praktekkan di sini. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah kurungnya 2. Sehingga di sini adalah depan kali depan. Angkanya harus sama, belakang dengan belakang angkanya juga harus sama. Supaya hasilnya 9 berarti 3 dengan 3. Tandanya berbeda. Sehingga X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Atau X plus 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 3. Himpunan penyelesaiannya adalah 3 atau min 3. Kemudian yang selanjutnya B. 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Sekarang kita cermati A 3. Di sini berarti kan A-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan min 12. A dan C bisa disederhanakan, sehingga kita peroleh 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 3, sehingga diperoleh x kuadrat min 4 sama dengan 0. Sehingga kurungnya 2. Depan sama, belakang juga sama. Tandanya yang berbeda. Sehingga x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Atau x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2. HP-nya adalah 2 atau min 2. Nah, seandainya kita tidak usah menyederhanakan seperti ini, apakah bisa? Kita mulai dari sini. Seandainya tidak kita sederhanakan, 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Kurungnya 2. Angkanya sama persis. Depan kali depan hasilnya adalah 3x kuadrat. Berarti akar 3 kali x ini juga sama. Akar 3 kali x. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Kemudian ini juga sama, 12 tandanya plus.
akar 12. Di sini juga sama, min akar 12. Sehingga akar 3x plus akar 12 sama dengan 0. Akar 3x sama dengan min akar 12. Dari sini kita lanjutkan, berarti x sama dengan min akar 12 dibagi dengan akar 3. Bisa kita sederhanakan jadi min akar 12 per 3 sama dengan min akar 4 sama dengan min 2. Begitu juga untuk yang akar 3. X min akar 12 sama dengan 0. Yang ini, yang kurung kedua. Ya. Berarti X sama dengan akar 3X sama dengan akar 12. Sehingga X sama dengan akar 12 dibagi akar 3 sama dengan akar 12 per 3 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Sehingga jawabannya adalah min 2 atau 2. Apa ada cara yang lain? Ini cara yang pertama. Ini cara yang kedua. Sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Bisa kita tulis 3x kuadrat sama dengan 12. Min 12 kita pindah jadi 12. Sehingga x kuadrat sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Sehingga x sama dengan plus minus akar 4 sama dengan plus minus 2. Maksudnya plus minus apa? Persamaan kuadrat itu jawabannya ada 2, yaitu x1 dan x2. Sehingga x yang pertama kita pakai yang positif 2. Dan x yang kedua kita pakai yang negatif 2. Ini adalah jawabannya. Alternatif cara yang ketiga. Kita lanjutkan yang C. Nah, sekarang yang C. Bagaimana yang C? Kita hapus dulu. Caranya sama dengan tadi. Nah, hapus dulu ya, ini kita hapus dulu. Nah, ini kita mulai. Kita mau pakai yang mana? Seandainya kita mau menggunakan yang cara yang pertama. Cara yang pertama kita bagi dengan 2. Sehingga diperoleh x kuadrat min 4 sama dengan 0. Sehingga x min 2, kemudian x plus 2 sama dengan 0, sehingga x 1 sama dengan 2 atau x yang kedua sama dengan min 2. Sehingga HP-nya adalah 2 atau min 2. Paham ya? Saya kira mudah, tidak terlalu sulit. Nah, kita lanjutkan soal latihan. Di situ ada A sama dengan 1, A sama dengan lebih dari 1, ada B0, C0, dan seterusnya. Silakan kalian kerjakan sebagai latihan. Dan soal nomor 1, 2, 3 tadi sudah hampir sama, mirip. Sekarang soal nomor 4 dan nomor 5 adalah soal yang penerapan dari persamaan kuadrat. Nomor 4, sebuah persegi panjang memiliki luas 60 cm. Jika ukuran panjangnya adalah 4 cm lebihnya dari ukuran lebarnya, tentukan ukuran persegi panjang tersebut, dan seterusnya.
Demikian, semoga dapat mempermudah kalian dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.